وقل رب زدني علما. Ada orang sholat, dia hanya mendapatkan pahala 1/6 sholatnya, 1/10 sholatnya, atau bahkan lebih sedikit lagi, sedikit lagi. Nah, karena apa itu? Karena kekhusyuannya. Ada orang sholat, selama sholat itu dia hanya bisa khusyuk dalam 1/6 sholatnya, berarti dia hanya ditulis pahala berapa? 1/6-nya sholat. Ada orang sholat hanya khusyuk 1/10-nya misalnya, berarti dia hanya dapat 1/10-nya sholat. Ada orang sholat khusyuknya hanya ketika takbiratul ihram dan salam saja, berarti dapat pahalanya hanya dari mana? Takbiratul ihram sama salamnya. Maka tidak heran ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, terkadang ada orang sholat 60 tahun tapi dia sama saja dengan orang yang tidak pernah sholat. Karena apanya tuh? Karena kekhusyuannya. Karena kekhusyuannya. Kalau kita ingin khusyuk, apa yang kita lakukan? Kalau kita ingin khusyuk dalam sholat, apa yang kita lakukan? Yang pertama, jangan memulai sholat dalam keadaan pikiran itu sedang sibuk. Jangan memulai sholat ketika ada sesuatu yang menyibukkan pikiran kita. Misalnya apa? Berangkat sholat atau pergi sholat ketika ada makanan atau minuman yang sangat dia inginkan sudah dihidangkan. Keadaan lapar, dihidangi makanan, terus ditinggal pergi sholat. Jangan. Kenapa? Nanti waktu sholat pikirannya kemana? Makan. Keadaan haus sekali, wah, ada yang menghidangkan minuman yang favorit dia. Apa? Es teh. Wah, muskilah. Es teh itu katanya minuman yang seleranya bos, tapi harganya harga anak kos katanya. Nah, keadaan sangat haus, ada yang ngasih dia es teh. Minum dulu, ya, baru pergi sholat. Supaya apa? Saat sholat pikirannya tidak sibuk dengan makanan atau minuman tadi. Nah, termasuk nanti dalam hadis-hadis yang akan kita kaji, nah, jangan pergi sholat dalam keadaan menahan buang air besar atau buang air kecil. Ketika ada rasa mau buang air besar, mau buang air kecil, nah, sempatkan dulu untuk buang air besar atau air kecil dulu. Supaya apa? Nanti waktu sholat pikirannya tidak sibuk. Nah, kemudian dalam sholat supaya bisa khusyuk, termasuk disunahkan membaca apa? Ta'awudz. Kapan baca ta'awudznya? Sebelum takbir? Bukan ya? Bukan. Tapi sebelum baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Kenapa? Karena yang paling banyak merusak salat kita itu adalah setan. Setan itu ketika adzan dikumandangkan dia akan lari menjauh. Begitu adzan selesai dia datang lagi.
Begitu dikumandangkan iqamah, dia lari lagi. Iqamah selesai, dia datang lagi. Kemudian dia mengganggu orang yang salat. Orang yang salat akan diingatkan dengan kesibukannya. Katanya kamu tadi mau main bola ya. Katanya tadi kamu mau jalan-jalan ya. Katanya tadi kamu, dan seterusnya. Nah, sehingga dia jadi ingat segala sesuatu yang sebelumnya dia lupa. Makanya sampai ada yang bilang apa? Nah, kalau nyari apa-apa nggak ketemu-temu sholat saja nanti, nanti ingat. Itu nggak benar ya, nggak benar. Baik. Kemudian resep lain supaya khusyuk dalam sholat adalah tadabbur, mentadabburi bacaan-bacaan sholat, mulai dari takbirnya. Nah, ucapkan takbir dengan tadabbur. Apa tadabbur itu? Menghayati maknanya. Baik. Ketika kita misalkan Allahu Akbar, apa artinya? Allah Maha Besar. Artinya tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah, karena saya menghadap zat yang paling besar. Baik. Berarti urusan saya, urusan sholat ini juga urusan yang paling besar. Tidak ada urusan yang lebih besar daripada urusan saya dengan Allah. Baik. Itu namanya apa? Ditadabburi bacaannya, mulai dari iftitahnya, ta'awudnya, basmalahnya, baca al-fatihah, baca surat. Ketika dia takbir untuk ruku, ketika dia ruku baca subhana rabbiyal azim. Ditadabburi apa itu artinya. Ketika dia mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah, sambil di tadabburi apa maknanya. Baik. Kemudian untuk mendapatkan kekhusyuan juga sangat penting bagi kita ketika sholat adalah selalu membayangkan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang ketika dia sadar bahwa dia sedang berada di hadapan Allah yang Maha Agung, di hadapan zat yang paling agung, yang paling dia takuti, yang paling dia cintai, dan seterusnya, yang paling dia harapkan. Ketika perasaan atau pikiran ini hadir dalam sholatnya, maka dia akan khusyuk. Gitu ya. Karena fitrahnya manusia begitu. Coba orang itu kalau dia ketemu pejabat tinggi gitu. Misalnya di Indonesia ketemu orang nomor 1 di Indonesia, ketemu Pak Presiden. Bagaimana nanti sikap dia? Apakah dia akan ngobrol dengan Presiden disambi dengan kegiatan yang lain? Enggak kan? Enggak, dia akan betul-betul konsentrasi komunikasi dengan Presiden. Enggak berani dia ngobrol dengan Presiden terus disambi SMS, disambi baca-baca berita, disambi apalagi buka-buka YouTube. Enggak berani. Kenapa? Dia sadar dia ada di depan siapa. Maka ketika kita salat ingin khusyuk juga begitu. Sadari, pahami, ingat bahwa kita itu sedang berdiri di hadapan Allah. Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Besar. Allah yang mengetahui semua gerak-gerik kita dan semua yang ada dalam hati kita. Kita berdiri di hadapan zat yang paling kita cintai. Kita berdiri di hadapan zat yang paling kita harapkan, dan seterusnya.
Kemudian sebaliknya, supaya lebih khusyuk lagi, ketika sholat orang harus menyadari, mengingat lemahnya dia di hadapan Allah. Baik, dia harus ingat lemahnya dia di hadapan Allah. Ingat juga kefakiran dia, selalu butuhnya dia, selalu bergantungnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika ruku, dia bayangkan, kenapa sih ini harus ruku? Karena saya ini makhluk yang lemah, hamba yang lemah, yang sedang berdiri di hadapan penciptanya, yang sedang berdiri di hadapan zat yang paling agung. Makanya dia apa? Menurunkan punggungnya untuk ruku. Nah, ketika dia sujud juga demikian. Kenapa dia sampai sujud sampai menempelkan wajahnya kemana? Ke lantai. Bahkan kalau sholatnya itu di tanah, kenapa sampai wajahnya dia tundukkan, dia tempelkan sampai di tanah? Kenapa? Karena keagungannya zat yang ada di depannya, karena lemahnya dia di hadapan zat yang ada di depannya. Nah, itu pekerjaan hatinya begitu. Kemudian anggota badannya bagaimana supaya bisa khusyuk? Pandangannya, ketika sholat, pandangannya supaya di arah tempat sujud, jangan kemana-mana pandangannya. Nah, kenapa? Kalau pandangan itu kemana-mana, maka pikiran akan ikut kemana-mana. Sholat, lihat ke depan begini, nanti pikirannya akan mengikuti pandangannya nih. Di depan itu banyak yang dia lihat. Ada cicak mondar mandir, udah dipikir, itu ngapain ya cicak itu ya? Ada cicak lagi muncul satu lagi, oh pacaran rupanya dia. Mondar mandir, pikirannya ikut mondar mandir. Ya Allah, romantis banget tuh cicak. Nah, udah ngapain sholat gak sampai mikir segitu? Kenapa tuh? Karena pandangannya kemana-mana. Ada lagi yang mandang, dilalah temannya sholat pakai baju batik misalnya, udah sibuk bukan main. Ini gambar bajunya ini apa sih? Kok kayak burung tapi bukan. Kayak kembang apa tapi ini. Udah selama sholat gregetan, ini sebenarnya gambar apa sih? Gak ketemu-temu. Sampai sujud masih pikiran sama batiknya temennya. Itu tadi gambar apa sih sebenarnya di punggungnya tuh? Kurang ajar banget ini batiknya, ini sulit. Sudah diterka apa gambarnya? Lu selama sholat sibuk dengan gambar batiknya temannya. Itu kenapa? Karena pandangannya tidak ke tempat sujud. Kalau pandangannya ke tempat sujud, tidak banyak yang dia lihat. Kalau tidak banyak yang dilihat, maka hatinya akan lebih bisa konsentrasi. Paham? Nah, ini beberapa cara atau beberapa resep supaya kita bisa khusyuk dalam sholat. Baik.